Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmayani. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 program studi pendidikan biologi di Universitas Pakuan Bogor. Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka uji kinerja di unit kerja saya di SMA Negeri 4 Subang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Engkau ku hargai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Oke, sebelum hari ini kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk KM dipimpin berdoa. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baik kita berdoa menurut percaya masing-masing. Selamat mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Raisya, kenapa? Sakit. Siapa lagi? Oke, izin. Oke. Nisa kenapa? Sakit. Ada lagi? Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin di depan? Anita, Bu. Oke, silakan Anita ke depan. Yang lainnya dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah air, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, dari Bandung Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airmu. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsamu berikut semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Di sini Ibu punya gambar, ya. Gambar tentang seseorang yang terkena penyakit. Tapi sebelum ke sini Ibu ingin tanya, minggu lalu di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa?
Perkembangbiakan virus. Perkembangbiakan virus ada berapa? Ada 2. Apa saja? Lisogenik dan litik. Oke, berarti masih ingat ya. Nah, kalian cermati gambar ini karena ini masih menyambung dengan materi sebelumnya. Kalian cermati gambar ini, kira-kira orang ini sakit apa? Batuk. Kenapa ini? Kira-kira terkena apa nih? Terkena virus. Penyakitnya biasanya apa? Flu. Oke, penyakit flu ini menurut kalian. Kemudian dilihat dari gambar ini nih, bagaimana cara penyebarannya? Dengan cara batuk. Melalui udara. Oke ya, jadi ya sudah benar, melalui batuk. Nanti setelah batuk virusnya keluar, kemudian menyebar melalui udara. Nah, seperti itu. Nah, itu salah satu jenis atau contoh dari peran virus dalam kehidupan tapi yang merugikan, tuh ya. Oke, sekarang kalian keluarkan handphonenya. Ibu ingin tahu pengetahuan awal kalian nih, sudah membaca di rumah atau belum? Silahkan dibuka kuisisnya. Silahkan dikerjakan, Ibu mulai sekarang. Sudah beres semuanya ya. Pembelajaran kita hari ini apa sih tujuannya? Yang pertama, nanti kalian harus bisa menjelaskan peranan virus dalam kehidupan itu seperti apa. Terus mengidentifikasi peranan virus, apakah ada yang menguntungkan itu seperti apa dan yang merugikan itu seperti apa bagi kehidupan. Kemudian nanti kalian akan Ibu minta membuat poster digital hasil analisis tentang peranan virus dalam kehidupan pada masing-masing kelompok. Seperti itu ya. Kemudian, nah di sini ada garis besar materi yang akan kita bahas. Nah, di sini peran virus dalam kehidupan itu ada 2 jenis. Ada peran yang menguntungkan dan peran yang merugikan. Peran yang menguntungkan seperti apa? Yang pertama misalnya dalam memproduksi vaksin. Kemudian nih membuat antitoksin. Kemudian yang ketiga melemahkan bakteri patogen, dan yang terakhir misalnya sebagai alat diagnosa. Itu peran yang menguntungkan. Kemudian peran yang merugikan seperti apa? Di sini Ibu menuliskan ada 3 jenis penyakitnya pada manusia, pada hewan, dan pada tumbuhan. Kalau pada manusia banyak contohnya, misalnya ada AIDS. Terus sekarang yang lagi marak ada COVID-19, kemudian ada herpes, ada Ebola, tuh ya.
Kemudian di hewan seperti apa? Misalnya flu burung, berarti pada hewan-hewan unggas. Tuh. Kemudian ada tumor pada ayam dan yang lainnya. Nanti kalian cari tahu sendiri. Kemudian nih, penyakit pada tumbuhan. Tahu tembakau? Di tembakau itu ada penyakit yang disebabkan oleh virus. Nama virusnya apa? Ada yang masih ingat? TMV, Tobacco Mosaic Virus itu. Jadi nanti si daun yang ada di tembakau ini menggulung. Itu penyakit yang di tumbuhan. Oke, kita lanjutkan nih. Sekarang kita ice breaking dulu. Ibu pengen kalian semuanya berdiri. Dengarkan clue dari ibu. Kita bergerak bareng-bareng ya. Di sini ada lagu Sayonara. Tahu kan lagu Sayonara? Ibu contohkan dulu kayak gini. Sayonara, sayonara, sampai pundak lutut kaki. Jadi itu 2 kali lutut kakinya ya. Oke, bisa? Oke, bareng-bareng. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai lutut kaki. Oke, yang berikutnya. Sayonaranya harus 2 kali. Diulang yang tadi. Sayonara, sayonara, sampai lutut kaki. Oke. Buat apa bunda itu lutut kaki. Nah, oke, tepuk tangan untuk semuanya. Di sini ibu punya video. Salah satu video tentang permasalahan yang sedang marak terjadi. Kira-kira video tentang apa? Kalian simak baik-baik dan amati ya. Coronavirus yang dinamakan WHO sebagai 2019 novel coronavirus adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dan berkembang biak. Walaupun pada umumnya hanya menginfeksi binatang, terdapat 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia. 2 virus di antaranya adalah virus yang kita semua kenal beberapa tahun, yaitu SARS coronavirus dan MERS coronavirus, termasuk novel coronavirus yang baru ditemukan. Mereka semua adalah sekeluarga virus yang biasanya menyerang sistem pernapasan. Keberadaan virus yang baru dan misterius ini membantu pemeriksaan sistem awal Chinese virus motion pad yang dijual di seluruh stasiun hidup dan binatang besar. Selain dapat berbeda dari binatang ke manusia, dapat juga digunakan dari manusia ke manusia. Hingga saat penulisan kami pada 29 Januari 2020 ditemukan 6.095 kasus positif coronavirus, 9.239 kasus suspek coronavirus, dan 132 orang yang meninggal dunia dan kematian sekitar 2,2%, jauh lebih rendah dari SARS atau MERS. Kasus virus corona sudah ditemukan di hampir semua provinsi di China dan di banyak negara lain. Di Indonesia sendiri, sudah ada beberapa kasus yang mencurigai infeksi virus corona, namun beberapa menunjukkan hasil lab negatif dan yang lainnya masih dalam pemeriksaan. Tetapi, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa sudah ada infeksi virus corona yang belum terdeteksi di Indonesia. Kenapa? Karena gejala biasanya muncul 2 hari sampai 2 minggu dari paparan. Dari orang yang terpapar dapat menyebarkan virus ini walaupun belum. Dari video yang tadi kalian sudah simak, kira-kira nih apa yang menyebabkan penyakit tersebut? Virus. Oke, kemudian mengapa itu bisa terjadi? Awalnya itu dari kelelawar yang sudah terinfeksi oleh virus lalu dimakan oleh manusia, yaitu tepatnya di negeri Cina, yaitu di Wuhan, dan menyebar ke seluruh negara. Makanya itulah penyebab dari COVID-19, Bu. Oke, terima kasih Anita. Jadi itu ya, tepuk tangan. Oke, jadi itu asal mulanya virus COVID-19. Jadi berawal dari Cina. Katanya dari kelelawar yang terinfeksi virus tersebut, kemudian si kelelawarnya itu dikonsumsi oleh manusia sehingga menyebar ke seluruh dunia. Oke, berikutnya ibu ingin kalian duduknya berkelompok. Sudah duduknya berkelompok? Oke, ibu sudah memberikan link LKPD. Silahkan dikeluarkan laptopnya, kemudian dibuka LKPD-nya. Sudah dibuka?
Isinya di situ ada lembar kerja yang harus kalian isi berkelompok. Sebelum kalian mengisi, di situ ada kolom identitas. Diisi dulu identitasnya, kelompok berapa, kelas berapa, dan nama anggotanya siapa saja. Kemudian kalian baca dulu petunjuk penggunaan LKPD-nya. Nanti setelah itu kalian tinggal scan barcode yang ada di dalam LKPD. Berikutnya nanti kalian isi pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Ya, kalau sudah selesai tinggal klik finish. Oke, silahkan dimulai mengerjakan LKPD-nya. Klik link yang dari ibu aja. Nah, iya. Coba di sini kamu isi, klik aja, tinggal diketik kelompok berapa. Nah, ya, tinggal diisi kelompoknya kelompok berapa, kelas berapa, dan nama anggotanya ditulis semua. Coba scroll dulu ke bawah. Nah, kemudian kalian kelompok 4, jadi scan barcode yang nomor 4 menggunakan handphone saja. Nanti temannya bagi-bagi tugas. Yang mengerjakan nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, yang nanti presentasi siapa, dan yang membuat poster siapa, gitu ya. Nanti silahkan scan barcode-nya, kemudian di bawah isi pertanyaan. Gimana, bisa? Ada videonya tentang apa? Oke, COVID-19. Berarti tinggal diisi pertanyaannya ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, tinggal panggil ibu ya. Silakan disimak dulu itu masalahnya tentang apa. Kemudian baru diisi. Jangan lupa dibagi-bagi tugas-tugasnya, yang mengerjakan nomor 1 siapa, 2, 3, 4, 5 siapa. Kemudian nanti yang membuat poster siapa, dan yang presentasi siapa. Oke, lanjutkan. Gimana kelompok ini? Nah, gimana solusinya untuk mengobati virus COVID? Apakah ada solusinya? Nanti kamu jabarkan di sini. Kira-kira ada nggak? Kira-kira solusinya apa? Kalaupun memang menurut kalian belum ada, berarti tinggal ditulis belum ada, tapi bisa diantisipasi dengan apa? Gitu. Dengan vaksin. Sebutkan vaksinnya namanya apa? Ada berapa tipe? Yang nomor berapa? Gejala dari influenza itu seperti apa? Tinggal gitu. Boleh searching atau boleh dari buku bahan ajar yang udah ibu share waktu itu di situ juga ada. Ya. Iya, langsung nomor 2 aja. Kira-kira gejala gejala seseorang yang terkena penyakit tersebut itu apa? Herpes kan? Gejalanya apa kira-kira herpes? Ya. Nah, yang tadi disebutin berarti tinggal diketikin di sini, diketik, diisi itu gejalanya. Nanti yang nomor 2 cari lagi. Boleh dari bahan ajar yang ibu kasih waktu itu. Kalau yang di internet pulang lengkap. Nah, kan ini pencegahan. Gimana nih pencegahan agar kita terhindar dari penyakit herpes? Kayak gitu. Gimana cara pencegahannya? Nah, kayak gitu. Berarti yang disebutin tulis di sini, begitu ya. Yang terakhir solusinya, kira-kira kalau orang yang sudah terinfeksi herpes, pengobatannya gimana? Kalau nggak ada, sebutkan di sini. Misal ini mah ya, belum ada obatnya, tinggal ditulis. Kan kayak tadi COVID itu belum ada obatnya, tapi hanya meminimalisir itu ada menggunakan vaksin gitu kan. Gimana bisa?
bagaimana solusi untuk mengobati penyakit HIV? Ada solusinya? Bisa diobati atau tidak? Belum ada. Oke. Jadi tinggal ditulis belum ada obatnya atau bisa dicegah dengan apa? Ada Oh, iya. di nomor 4 nya. Jadi di sini jawaban nomor 4 apa? Ya, obat-obatan. Oh, nomor 4. Lakukan tes darah rutin HIV/AIDS, terus menggunakan pengaman saat berhubungan seks sama menghindari seks bebas. Oke, jadi berarti solusinya saat ini obat-obatan. Menjadikan dari hubungan yang erat. Oke. Tapi hanya meminimalisir ya obat-obatannya. Bisa ya, lanjutin ya. Iya, nanti dulu kita beresin dulu LKPD-nya. Coba nomor 5 Ibu pengen lihat. Solusinya apa untuk mengobati influenza? Minum air yang banyak. Oke, gak ada tambahan lain? Cukup segitu? Silakan di situ di bawahnya klik finish. Nah, nomor 2 dan 3 sudah? Menjaga kebersihan kulit. Terus kira-kira apa lagi setelah itu? Oke, mengatur pola makan. Nah, itu tuh hindari kontak fisik dengan orang lain boleh. Cukup 3 atau tambah lagi? Nah, sekarang Ibu ingin kalian membuat poster digital, isinya poster kampanye mengenai penyakit yang kalian amati dalam setiap kelompok. Masing-masing kelompok itu masalahnya berbeda-beda. Bisa ya? Jadi nanti kamu masukin pencegahannya kayak gimana, penyebarannya kayak gimana, kemudian jenis virus ini tuh termasuk virus apa. Ya, jadi kalian masukin tuh pencegahannya itu seperti apa, kemudian cara penyebaran virusnya seperti apa juga dimasukin ke situ. Kalau bisa sih sama pengobatannya, kalau ada, masih ada nggak pengobatannya? Pengobatannya kalau bisa dimasukin. Boleh, ini justru lebih bagus. Cara mencegahnya itu seperti apa gitu. Gimana, bisa? Alhamdulillah bisa, Bu. Boleh ditambahin stiker-stikernya, sesuaikan sama penyakit apa, virusnya apa gitu. Pakai gambar virus juga nggak apa-apa. Nanti kamu tinggal setting aja di sini virus. Nanti keluar tuh gambar virus. Nah, kan kayak gitu. Nanti tinggal ditambahin pencegahannya seperti apa. Nanti kalian masukin itu, kemudian penyebarannya seperti apa. Terus apa yang harus kita lakukan jika kita terinfeksi virus tersebut? Itu masukin. Ya, kan ini poster kampanye, jadi harus ada. Gitu ya. Jadi nanti kalian masukin pencegahannya seperti apa, penyebarannya seperti apa, tapi tetap judulnya ya. Jangan lupa itu tentang virus apa. Kalau ada, kalau bisa tambahin nih apa yang harus kita lakukan ketika terkena penyakit tersebut. Itu yang harus dimasukkan ya. Kan poster kampanye sudah seperti itu. Bisa ya? Nanti bagi-bagi tugas aja. Siapa yang mau presentasi di kelompok ini? Yana sama Made. Yang megang laptop? Alia. Sip.
Itu pengertiannya ya. Ada kesulitan? Nah, itu sudah bagus. Posternya. Bisa ya? Itu tinggal diganti aja. Oh, bagus itu. Sudah beres? Mana? Udah beres? Udah. Oke. Sudah beres semuanya? Oke, kita presentasi berarti ya. Kalau sudah beres semuanya berarti kita presentasi. Ibu ingin kelompok 3 dulu yang tampil. Silakan disiapkan siapa yang ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana dan Ade dari kelompok 3 akan mempresentasikan salah satu peranan virus di kehidupan yang merugikan, yaitu menyebabkan penyakit pada manusia. Salah satunya adalah penyakit HIV/AIDS. Nah, yang pertama akan dijelaskan oleh Ade. Jadi HIV atau Human Immune Deficiency Virus yaitu sejenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia. Untuk pengobatannya, saat ini belum ada obat-obatan yang bisa menyembuhkan HIV/AIDS secara pasti. Namun HIV/AIDS ada beberapa pencegahannya, yaitu tidak berganti-ganti pasangan, menggunakan pengaman ketika berhubungan, tidak menggunakan jarum suntik bergantian dengan orang lain, dan melakukan tes darah rutin HIV atau AIDS. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya Anita dari kelompok 1. Di sini saya akan menanyakan penyebab dari penyakit HIV ini apa ya? Tolong dijelaskan. Terima kasih. HIV/AIDS ini disebabkan oleh virus HIV dan virus AIDS. Nah, virus ini bisa menular jika kita berganti-ganti pasangan, tidak menggunakan pengaman ketika berhubungan, seks bebas, kemudian menggunakan jarum suntik yang bergantian dengan orang lain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang poster COVID-19 bersama saya Anita Ramasuti dan rekan saya Bisa Salsabila. Baik, apa sih virus corona itu? Jadi gejala dan cara pencegahannya itu yaitu dengan ditetapkannya wabah virus corona 2019 sebagai status darurat dunia, kita harus lebih waspada dan melakukan antisipasi sebagai mungkin agar tidak terserang wabah tersebut. Terus gejala dari COVID-19 ini yang pertama itu adalah demam, yang kedua batuk pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih dan lesu. Bagi petugas kesehatan yaitu hindari kontak atau jarak dekat dengan penderita COVID. Gunakan alat pelindung dari ADP, sering cuci tangan pakai sabun setelah kontak langsung dengan orang sakit atau lingkungan orang sakit. Ingatkan kepada orang dengan gejala tersebut harus menerapkan etika batuk atau jaga jarak dengan orang atau menutup hidung dengan tisu atau baju saat batuk
dan bersin. Yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina dari kelompok 3. Saya ingin menanyakan kepada kelompoknya Anita yang sudah mempresentasikan tentang COVID-19 ya. Saya ingin menanyakan jenis pengobatan apa yang sudah dilakukan atau yang biasa dilakukan dalam menghadapi virus corona ini. Yaitu yang pertama meresepkan obat pereda demam dan nyeri. Yang kedua menganjurkan pasien isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Yang terakhir menganjurkan minum yang banyak agar menjaga cairan Assalamualaikum tubuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil poster tentang influenza. Yang pertama akan dibacakan oleh Rafa Agisti. Influenza atau yang lebih sering dikenal flu adalah penyakit pernapasan menular yang disebabkan oleh virus influenza yang dapat menyebabkan penyakit ringan hingga berat. Biasanya ditularkan melalui udara lewat batuk atau bersin yang akan menimbulkan aerosol yang mengandung Golongan yang virus. berisiko, yang pertama ada ibu hamil, yang kedua ada orang tua, yang ketiga ada anak-anak usia 6 bulan sampai 5 tahun, yang terakhir ada orang yang mengidap penyakit kronik seperti jantung, asma, dan lain-lain. Cara mencegahnya, yang pertama ada cuci tangan pakai sabun, tutup mulut dan hidung ketika batuk atau bersin, pakai masker, perbanyak aktivitas fisik, konsumsi 4 sehat 5 sempurna, dan yang terakhir vaksinasi influenza. Apa yang harus dilakukan bila terkena? Datangi layanan kesehatan terdekat, minum obat yang sudah diresepkan, dan minum banyak air. Istirahat dengan cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Azra Kailarsari beserta teman saya. Najwa Ramadhani. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai herpes. Nah, mungkin sebagian kalian dari yang ada di sini mungkin ada yang udah tahu herpes itu apa atau mungkin ada yang belum tahu. Nah, di sini kita mau jelasin sedikit mengenai herpes. Nah, herpes adalah penyakit yang ditandai dengan munculnya lepuhan di kulit dan terasa gatal. Nah, penyakit herpes ini tuh jenis penyakit yang jangka panjang. Maksudnya jangka panjang itu virus penyebab herpes bahkan dapat bertahan di tubuh pengidapnya seumur Cara hidup. pencegahannya yang pertama itu menjaga kebersihan kulit, lalu ada tidak melakukan seks secara bebas, mengatur pola makan dan kontak fisik dengan penderita herpes kulit. Lalu ada solusi mengatasi herpes. Yang pertama, mengompres luka dengan air. Yang kedua, batas waktu mandi, jadi jangan terlalu lama buat mandi. Terus ada mengoleskan pelembab, dan yang terakhir, kenakan pakaian longgar saat terkena herpes genital. Saran dari ibu nih untuk kelompok 4, nanti tolong di posternya ditambahkan apa yang harus kita lakukan ketika terkena herpes. Kemudian tadi ada pengertiannya atau tidak? Ada. Ya, sudah, berarti itu saja untuk kelompok 4. Kemudian untuk kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3 nanti gambarnya mungkin bisa lebih ditambahkan ya. Yaitu kemudian nanti cara pencegahannya juga lebih dilengkapi, cuman dipersingkat gitu aja. Untuk kelompok 1 tadi tentang COVID. COVID-nya sudah bagus ya, posternya itu sudah berwarna dan menarik, tapi tulisannya terlalu banyak, nanti agak dikurangi saja, dipersingkat seperti itu ya. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini mengenai peranan virus dalam kehidupan. Ada yang bisa menyimpulkan? Setelah kita belajar hari ini dari presentasi materi yang Ibu sampaikan juga teman-teman sekalian, kita bisa ngebedain kalau misalkan virus itu terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama kelompok yang menguntungkan, yang kedua yang kelompok merugikan. Kelompok menguntungkan itu seperti virus bisa dibuat antibodi, antitoksin dan lain-lain. Kalau misalkan kelompok yang merugikan seperti yang kita presentasikan tadi, ada HIV/AIDS, terus virus corona, virus influenza dan herpes. Seperti itu, Bu. Peran virus dalam kehidupan ada 2, ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan gitu. Oke, sekarang Ibu sudah memberikan link refleksi kepada kalian, tapi sebelumnya Ibu ingin bertanya, gimana untuk belajar hari ini? Apakah senang? Berbeda dari sebelumnya ya. Oke, nah sekarang kalian buka link yang sudah Ibu share, kemudian silahkan isi refleksi
Di situ kalian isi namanya siapa, kelasnya siapa, kemudian tinggal di checklist saja, kemudian klikin. Oke. Sudah diisi? Sudah. Ya. Oke, sekarang kita evaluasi ya. Silakan buka lagi handphonenya masing-masing. Kalau yang handphonenya bermasalah boleh menggunakan laptop. Ibu akan kirim link quizzes nilai tertinggi ada Bima. Ye, tepuk tangan. Kemudian kedua ada Rafita dan ketiga ada Adila. Dari semua poster yang sudah dipresentasikan, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4, semuanya bagus, semuanya menarik. Tapi yang paling bagus dan yang paling mendekati tentang poster kampanye itu adalah kelompok 2. Tepuk tangan. Oke, sebelum ditutup nih, ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup ya? Oke, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.